Hey, what's up? Welcome back with me, I Can. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah chat story horror teman-teman. Chat story horror kali ini berjudul tentang berenang jam 12 malam. Oh my love. Emang gak dingin ya berenang jam 12 malam? Parah amat ya. Berenang di mana jam 12 malam? Kolam renang udah pada tutup di kali gitu. Oh my love. So daripada kita penasaran, mending kita lanjut aja ke cerita story horornya. Oke, apakah cerita story kali ini dapat membuat kita merinding atau malah garing? I don't know, so kita langsung banyak ngomong, kita langsung mulai aja. And 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, kita dapat chat dari seseorang yang bernama Tono ya. Le, sibuk gak katanya? Oke. Emang kenapa kata si Le ini ya? Sibuk gak kata Tono? Enggak sih, tapi ngantuk. Oke, karena udah jam 12 malam ya, wajar aja kalau ngantuk teman-teman. Payah malam minggu kok ngantuk. Ya mau malam apapun ya kalau ngantuk gimana, namanya juga manusia gitu kan. Capek ton, tadi di sekolah kan habis praktek lari katanya. Jadi mereka berdua ini kayaknya masih sekolah teman-teman. Iya dah kata si Tono ya teman-teman. Emang kenapa? Tadinya mau ngajakin main kata Tono. Enggak ah, main mulu katanya. Jam 12 masih main ya. Anak sekolah macam apa? Aku lagi di kolam renang nih kata si Tono. Di kolam renang? Kolam renang kata si Le. Oke. Iya, kolam renang yang baru itu kata si Tono itu ya teman-teman. Emang jam segini buka ya? Tutup kok. Gimana ceritanya? Aku Joni sama Erpan manjat tembok. Wah, parah banget teman-teman. Parah banget. Jadi mereka tuh masuk ke kolam renang dengan cara memanjat temboknya gitu kan. Karena ya jam 12 malam pasti tutup lah. Wah parah Ton, kamu itu nggak kapok ya jadi anak nakal kata Sile ini. Oh jadi emang si Tono dan teman-temannya ini emang terkenal nakal ya. Biarlah selagi muda kata Tono. Oh parah. Emang nggak takut ya berenang jam segini kata Sile ini. Sebenarnya takut sih kata Tono. Tapi aku dipaksa sama si Erpan katanya. Jadi si Tono ini dipaksa ya teman-teman. Sebenarnya dia tuh nggak mau karena takut. Ya ampun parah banget. Bukannya kamu nggak bisa berenang ya? Kata Zila ini. Emang nggak bisa berenang tapi kolam berenang ya. Aneh banget Tono sumpah. Joni sama Erpan doang yang renang. Aku cuman liatin. Oh jadi si Tono ini dia cuman ngeliatin si Joni sama Erpan berenang ya. Karena dia gak bisa berenang teman-teman. Apa mereka gak kedinginan ya kata si Le ini. Seharusnya sih kedinginan ya. Gak tahu, aku juga gak paham katanya. Apalagi musim hujan gitu kan. Wah udah pasti dingin. Ton kata si Le. Oke. Le, mereka kemana ya kata Tono. Le, mereka kok hilang? Le, padahal mereka barusan masih ada di sana ya berenang ya. Tapi sekarang hilang teman-teman. Mereka kok hilang kata Tono. Beneran hilang? Wah masa sih? Sumpah mereka hilang kata si Tono teman-teman. Oh my love. Padahal barusan mereka lagi berenang. Udah keluar mungkin dari kolam. Ya bisa aja sih mereka keluar kolam gitu kan. Nggak mungkin kata Tono. Oke. Kenapa nggak mungkin? Kalau keluar kolam pasti kedengaran. Ya juga sih kalau orang keluar dari kolam berenang pasti kedengaran suara airnya teman-teman. Ini aneh banget, tiba-tiba suara airnya jadi hening kata si Tono. Seriusan? Ya ampun serius Le. Kemana dong si Joni sama Erpan? Ton, aku baru inget katanya. Oke. Apa kata Tono?
Itu kolam renang yang baru dibangun kan? Iya, kata Tono. Oh, jadi kolam renang itu baru aja dibangun. Yang gak jauh dari sekolah kita. Oh, jaraknya itu gak terlalu jauh dari sekolah mereka. Iya, kata Tono. Tadi siang, bukannya ada yang meninggal ya di kolam berenang itu? Oh my love. Apa, kata Tono? Tono kayak yang kaget ya. Jangan takut-takutin, kayaknya Tono gak tahu ya. Kamu gak tahu, Ton, kata si Lay ini. Gak tahu, kata Tono. Katanya anak kelas 1 SD. Dia didorong sama temen. Oke, dia didorong sama temennya ke kolam dewasa. Ya namanya anak kelas 1 SD. Mungkin gak bisa berenang. Oh my love. Akhirnya anak itu meninggal. Oh, jadi siangnya itu ada anak kecil, anak SD yang meninggal di kolam itu ya karena didorong sama temennya. Masuknya itu ke kolam orang dewasa, yang dimana kan kolam orang dewasa itu pasti dalam-dalam ya teman-teman. Ya 1 meter 2 meter gitu. Le, jangan bilang gitu, kata Tono. Ton, ini tuh serius. Makanya kalau mau ngapa-ngapain lihat dulu beritanya, kata si Le ini ya. Dan kenapa Tono bisa nggak tahu ya berita seaneh itu gitu kan, seheboh itu. Ya terus ini gimana, kata Tono. Joni sama Erpan. Oh iya ya, mereka kayak ditarik ke dalam kolam berenang itu. Ditarik ya ke dalam kolam berenang. Udah mending kamu pulang aja. Pulang? Oke. Temenku hilang, aku malah pulang. Ya terus gimana, kata si Le ini ya. Kamu mau apa? Apa yang bisa kamu lakuin, ha? Oh my love. Bingung juga sih. Aku udah nyuruh kakak aku buat kesini. Oh, jadi si Tono ini ngehubungin kakaknya buat datang ke kolam renang yang ada Tono sekarang gitu kan. Suara kakak aku, dia udah datang, kata Tono. Parah. Lalu kalau kakak kamu udah datang, kamu mau apa? Kamu bisa nyelamatin Erpan sama Joni? Oke, kayaknya iya sih. Nggak ada pengaruhnya juga kalau misalkan Tono manggil kakaknya gitu kan. Joni sama Erpan tuh nggak tahu kemana gitu. Nggak bisa. Aku malah dimarahin sama kakak aku, kata Tono. Ya pastilah. Ternyata emang bener tadi siang ada yang meninggal di sini. Oh, jadi dimarahin ya si Tono sama kakaknya. Aku cerita tentang Joni dan Erpan ke kakak aku. Aku malah digampar, katanya. Oh my love. Berharap dapat pertolongan malah digampar Tono ini ya. Pastilah, please lah Ton, nakal boleh tapi bego jangan. Nakal boleh, bego jangan, teman-teman. Terus aku harus gimana, kata Tono. Oke. Jadi apa yang akan Tono dan kakaknya lakukan ya buat nyelamatin Joni sama Erpan? Karena masih misterius juga nih, Joni sama Erpan kemana gitu kan. Tiba-tiba lagi berenang kok malah menghilang gitu. Kata kakak aku, Joni dan Erpan udah gak bisa diselamatkan, katanya. Oh. Maksud kamu Joni dan Erpan meninggal? Gak tahu, kata Tono. Oh my love. Aku pulang dulu ya, kata Tono. Kakak aku marah besar. Oh, ya udah. Hati-hati, kata si Le ini. Oh, keesokan harinya Joni dan Erpan ditemukan mengambang di kolam tersebut. Ternyata penghuni kolam renang itu menjadikan mereka tumbal karena kolam renang itu baru saja dibangun. Oh my love, teman-teman. Jadi Erpan sama Joni itu gak selamat ya. Dan malamnya itu mereka menghilang di kolam renang itu. Tapi keesokan harinya tiba-tiba mereka ada di kolam renang itu, tapi dengan keadaan mengambang ya. Kalau ada orang mengambang
dan gak gerak di kolam atau di air itu udah pasti meninggal teman-teman. Dan katanya itu tuh adalah penghuni kolam renang itu yang menjadikan mereka berdua itu adalah sebagai tumbal ya. Biasalah kalau ada bangunan baru ya, mau itu kolam renang atau pasar atau apalah pokoknya yang besar-besar itu pasti selalu ada tumbal ya teman-teman. Dan mungkin si anak kecil, anak SD tadi juga itu termasuk ke dalam tumbal kolam renang ini ya teman-teman. Oh my lord. Udah mah kolam berenang, siangnya ada yang meninggal, dia malah berenang malam hari gitu kan. Kayak nyetor nyawanya dia aja gitu. Tapi untungnya si Tono ini dia nggak berenang ya. Coba kalau dia berenang mungkin tiga-tiganya mungkin meninggal ya teman-teman. Pelajaran bagi kita ya, nakal boleh, tapi bego jangan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itulah untuk cerita story horror kali ini ya. Bagaimana menurut kalian tentang cerita story horror kali ini? Apakah cerita story kali ini dapat membuat kalian merinding atau malah garing? Komen di bawah ya. Oke, mungkin video kali ini sampai sini aja. Thank you for watching this video. Mohon maaf bila perbuatan perkataan yang tidak enak, yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya disayangkan and see you next time.